Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rani Devianti. Keberadaan saya di sini adalah untuk membahas tentang keberhasilan strategi pemasaran dari salah satu produk terkemuka di Indonesia. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan utama, kita bahas dulu yuk kenapa strategi pemasaran itu penting. Di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat dan padat, perusahaan harus memikirkan strategi pemasaran seperti apa yang akan mereka gunakan untuk menarik perhatian pelanggan. Dengan strategi pemasaran yang tepat, perusahaan dapat membangun merek yang kuat di kalangan masyarakat sehingga perusahaan dapat bersaing dengan perusahaan yang lain. Bahkan tidak menutup kemungkinan jika pelanggan akan lebih tertarik pada produk dari perusahaan tersebut dibandingkan dengan produk dari perusahaan lain. Nah, salah satu produk terkemuka yang ada di Indonesia yang berhasil menerapkan strategi pemasaran adalah tolak angin. Tolak angin adalah produk jamu herbal yang terbuat dari tumbuh-tumbuhan herbal dan madu serta ramuan lainnya. Tolak angin memberikan beberapa manfaat seperti meredakan masuk angin, perut terasa mual, tenggorokan kering, dan badan terasa dingin. Sejarah tolak angin sendiri dimulai pada tahun 1930 ketika pasangan suami istri Bapak Sim Tiamhi dan Ibu Rahmat Sulistyo merintis usaha roti bernama Roti Muncul. Pada tahun yang sama, Ibu Rahmat Sulistyo juga mulai meracik jamu masuk angin dan memutuskan untuk membuka usaha jamu di Yogyakarta. Kemudian pada tahun 1951, perusahaan sederhana dengan nama Sido muncul, yang berarti impian yang terwujud, didirikan di Mlaten Tenggulun, Semarang. Produk jamu tersebut sekarang dikenal dengan nama tolak angin. Visi dan misi dari tolak angin sejalan dengan visi dan misi Sido muncul, yaitu dengan visi menjadi perusahaan farmasi, obat tradisional, makanan, minuman kesehatan, kosmetik, dan pengolahan bahan herbal yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Dan dengan misi, mengembangkan produk-produk berbahan baku herbal dalam bentuk sediaan farmasi, obat tradisional, makanan, minuman kesehatan, dan kosmetik berdasarkan penelitian yang rasional, aman, dan jujur. Lalu mengembangkan penelitian obat-obat herbal secara berkesinambungan, membantu dan mendorong pemerintah, institusi pendidikan, dunia kedokteran agar lebih berperan dalam penelitian dan pengembangan obat dan pengobatan herbal, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membina kesehatan melalui pola hidup sehat, pemakaian bahan-bahan alami, dan pengobatan secara naturopati, melakukan corporate social responsibility yang intensif, mengelola perusahaan yang berorientasi ramah lingkungan, dan menjadi perusahaan obat herbal yang mendunia. Setelah mengenal profil dari tolak angin, kita beralih ke pembahasan selanjutnya, yaitu implementasi strategi pemasaran pada produk tolak angin. Tolak angin dikenal dengan tagline yang sangat melekat dengan produknya, yaitu orang pintar minum tolak angin. Dengan tagline tersebut, tolak angin berhasil mengubah pandangan kebanyakan orang terhadap jamu tradisional. Di dunia modern ini, banyak orang yang mungkin saja menganggap bahwa jamu tradisional itu adalah suatu hal yang ketinggalan zaman. Namun, dengan tagline yang mengklaim bahwa orang pintar minum tolak angin ini, tolak angin berhasil memberikan pandangan yang lebih positif bahwa minum jamu adalah pilihan cerdas untuk menjaga kesehatan. Tolak angin juga turut melakukan inovasi dari waktu ke waktu. Tujuannya adalah untuk mencapai berbagai segmen pasar yang memiliki preferensi dan kebutuhan yang berbeda. Sampai saat ini, tolak angin memiliki 8 varian berbeda yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. 8 varian tersebut adalah tolak angin original, tolak angin flu, tolak angin anak, tolak angin batu, tolak angin bebas gula, tolak linu herbal biasa, tolak linu herbal mint, dan tolak linu cool. Selain tagline dan inovasi, tolak angin memiliki kampanye iklan yang ditampilkan dengan kreatif dan menarik. Dalam iklan mereka,
Tolak angin menggambarkan situasi-situasi yang bisa dialami oleh pelanggan dalam menjalani kehidupan sehari-hari mereka, seperti masuk angin atau perut terasa mual. Kemudian, tolak angin akan datang sebagai solusi untuk meredakan gejala-gejala tersebut. Di samping dari konsep yang kreatif dan menarik, tolak angin juga memanfaatkan kolaborasi dengan beberapa public figure yang turut akan ditampilkan dalam iklan mereka. My name is Elise Lim. I am a French professional tennis player, also a TV presenter. When I feel like I'm gonna get cold symptoms, give me my tolak angin. Orang pintar minum tolak angin. And I agree. Tennis makes me happy. Tolak angin helps me maintain my health. Dengan strategi pemasaran tersebut, kesuksesan seperti apa sih yang berhasil diraih tolak angin? Yuk kita bahas. Di sepanjang semester 1 2024, tolak angin berhasil mencetak kinerja yang ciamik. PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul mencatatkan kenaikan laba bersih pada semester 1 2024 sebesar 35,79% menjadi 608,49 miliar rupiah dibandingkan pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 448,1 miliar rupiah. Selain itu, berdasarkan data dalam Public Expo Sido Muncul, posisi tolak angin dalam merek jamu masuk angin masih lebih unggul dibandingkan dengan para kompetitornya. Sejak 2021 hingga semester 1 2024, merek dagang tolak angin menguasai rata-rata 70% posisi pasar. Dengan melihat betapa suksesnya tolak angin, kita dapat memahami jika strategi pemasaran itu adalah hal yang sangat penting. Oleh karena itu, sebelum menetapkan strategi pemasaran, kita perlu memahami pangsa pasar dan memanfaatkan segala elemen yang ada di sekitar, agar kita dapat menetapkan strategi pemasaran yang tepat untuk bisnis kita. Nah, itu dia pembahasan tentang keberhasilan strategi pemasaran yang diterapkan oleh tolak angin. Kalau kalian pengen tahu lebih banyak tentang strategi pemasaran dari merek terkenal lainnya, kalian bisa langsung subscribe dan jangan lupa nyalain notifikasinya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.